Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa jami'il anbiya'i wal mursalin wal malaikati wal muqarrabin wal katibin wal ruhani wa jami'il awliya'i wasyuhada'i was salihin khususan sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa ala Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ini masih melaksanakan mukadimah yang kemarin. Jadi yang kemarin itu kasih mukadimah bagian hamdalah awal. Dan ini makin dijelaskan setelah hamdalah merupakan sholawat, kemudian ada juga penjelasan secara singkat tentang bait-bait yang akan dibahas mengenai jumlah cabang-cabangnya iman yang ada di kitab ini dan juga landasan hadisnya. Sadaya niku monggo diniati sareng-sareng ranten ing masjid kersane angsal pahala itu ing menika iktikaf, monggo diniati kali iktikaf. Awal iktikaf sunatan lillahi ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi buyutun min kitabil musyri man qala ba'da salatina wa tusallimu li Muhammadin wa li alihi wa sahabatihi ma dara syamsun fis samai wal hadi buyutun. Hadi utawi ikilah kitab iku buyutun piro-piro bait, piro-piro nazaman min kitabil Busyiri saking kitabe Imam Al-Busyiri. Man yaiku pola kang ngendika sapa man ba'da sholatina ing dalem sawise sholawat kita wa nusallimu lan oleh salam kita. Sholawat lan salam li Muhammadin maring kanjeng Nabi Muhammad wa li alihi lan marang kaluwargane Nabi Muhammad wa sahabatihi lan sarta sahabate Nabi Muhammad madaro ing dalem selagine muter mupeng apa syamsun srengenge fis samai ing dalem langit wa anjumu lan pira-pira lintang. Di kitab ini terdiri dari bait-bait yang tersusun rapi. Jumlahnya kemarin ada 30 dengan rincian 26 adalah bait asli dari kitab Syu'abul Iman. Kemudian pengarang kitab Qomiyul Tughyan ini syarah Qomiyul Tughyan menambahi 3 buah bait menjadi 29
Kemudian oleh Syekh Abdul Mu'in ditambahi lagi 1 bait menjadi 30 bait. Nah, kitab ini awalnya adalah karangan dari Imam Al-Qushayri, Syekh Zainuddin Al-Maribani Al-Qushayri. Niku nggih pengarang kitab Irsyadul Ibad, kemudian kitab fikih atasnya Fathul Qorib, yaitu ada kitab Fathul Mu'in. Niku nggih pengarang sami kalian pengarang kitab Syu'abul Iman. Nah, kemudian juga kita ada biografi. Jadi ulama-ulama zaman dulu niku saderenge nyarahi kitab, menjelaskan isi kitab. Niku pasti menuliskan biografi pengarang kitab yang akan disyarahi. Dan berikut dijelaskan kitab Syu'abul Iman. Kemudian disyarahi kitab Qawaidiyah itu dikarang oleh Syekh Zainuddin bin Ali bin Ahmad yang bermadzhab Asy-Syafi'i. Kemudian dari Al-Qushayri Al-Farani Al-Maribani. Al-Maribani itu daerah India. Terus kemudian beliau pengarang kitab ini juga mengarang banyak sekali kitab-kitab selain kitab ini. Kemudian wonten kitab Hidayatul Adhiyah, Tuhfatul Ahya, Irsyadul Qasidin, kalian kitab-kitab ingkang kula sebut dan amal. Bahkan nanti enten rincine wonten kelahirane teng pundi, bapake sapa, matine kapan, niku wonten sedaya. Jadi rinci sangat biografi tentang penulis kitab Syu'abul Iman. Nah, niku sama niku kula lajengaken mawon langsung nyebut ten bagian awal kitab ini. Matune mukadimah wonten isi yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Imanuna bid'un wa 'ainun syu'batan yastakmilanha ahlu fadlin ya'budu. Imanuna utawi pira-pira iman kita iku bid'un pitu wa 'ainun lan 70. Apane syu'batan cabangnya di jumlahnya ada 77 selain daripada ataupun perincian dari 6 rukun iman yang sudah kita hafalkan hampir tiap hari. Bahkan dari kecil kita sudah ditanamkan dengan rukun iman yang ada 6, rukun Islam ada 5. Nah, dan ini rukun iman ataupun iman itu cabang-cabangnya dirinci dari 6 menjadi 77. Yastakmilan hali menyempurnakan hain bid'un wa 'ainun syu'batan sapa ahli fadlin wong kang ahli kanugrahan ya'budu kang agung sapa ahli fadlin. Penjelasan dari Syekh Nawawi bin Al-Madani terhadap yakni al-risala al-mutafarri'ata 'anil iman sab'un wa sab'una. Jadi adalah cabang-cabang iman itu sangat bercabang-cabang. Kados ten wit niku wonten pang-pange. Nah niku jumlahe wonten 77 bid'un wa 'ainun ataupun sab'un wa sab'una. Dan iki landasane napa? Wonten landasane ten hadis kama qala sallallahu alaihi wasallam. Al-iman bid'un wa sab'una syu'batan. Jadi ini mengambil dari hadisnya Nabi yang mana Nabi Muhammad bersabda iman itu adalah 77 cabang. Cabangnya iman itu adalah 77. Kemudian Nabi meneruskan sabdanya, fa'afdaluha qawlu la ilaha illallah. Nah, yang paling utama cabang dari 77 itu lagi, yang paling utama adalah mengucapkan lafaz la ilaha illallah. Nah, ini terus semerat dikatakan namanya mengucapkan lafaz ataupun zikir la ilaha illallah. Ini subuh biasanya di masjid itu peng setunggal terus. Misalnya sholat subuh itu nih, kita biasanya 3 atau 3 ya. Nah, sakit ditambahin nanti.
satu kali dinten dalam 24 jam ditambahin menjadi 1000 ataupun lebih, itu malah lebih baik. Insya Allah itu faedahnya di kuatan. Ini karena sing dawuh Kanjeng Nabi, fa'afdhaluha qawlu la ilaha illallah. La ilaha illallah bukan kalimat tahlil. Nah, nanti yang NU mau mesti sering maca lanten wiridan mesti di bareng-bareng jamaah, mesti dikeraskan. Dan di lain itu malah ada yang membicarakan ataupun mengatakan zikir setelah sholat itu bid'ah. Padahal kalau kita melihat di keseharian, kalaupun berzikir ataupun wiridan setelah sholat itu bid'ah, maka di Indonesia ini mungkin setelah sholat banyak yang lamcing, mari salam langsung melencing, hilang. Wong digawe dikir banter bareng-bareng ae akeh sing ilang, apa maneh dikir dhewe-dhewe. Nah niku lah suatu keistimewaan di Indonesia. Kiai-kiai wali-wali sing mlebu Indonesia itu mengajarkan dengan pendekatan budaya, menyesuaikan dengan adaptasi yang ada menyesuaikan dengan masyarakat yang ada di Indonesia. Masyarakatnya seneng ini, pendekatan Islam dengan cara begini. Jadi tidak menggunakan kekerasan, karena Islam itu agama yang rahmatan lil alamin. Rahmat itu kan welas asih, kewelasan, memberikan rahmat kepada umat seluruh alam. Salah jenenge fa'afdhaluha, salah jenenge iman yang paling tinggi ataupun iman yang paling utama, cabang iman yang paling utama. Kemudian Nabi juga menjelaskan wa adnaha imaqatul ada anil thoriq. Jadi yang paling rendah dari cabangnya iman itu Nabi menyebutkan adalah imaqatul adha. Nah, imaqatul adha ini apa? Yaitu menyingkirkan itu menghilangkan ataupun membuang sesuatu yang bisa membuat bahaya anil thoriq, dari jalan. Jadi mungkin dengan pas liwat kok ning tengah jalan wonten watu rodok gede utawa wonten paku, wonten duri, wonten napa mawon sing akhire hal tersebut bisa membahayakan orang yang melewati jalan tersebut. Maka itu adalah termasuk cabang iman, tapi yang paling rendah. Hitungane nek tiang niku peka, nek tiang niku istilahnya apa niku perhatian dengan lingkungan, itu pun termasuk cabang dari iman yang ada 77 tadi. Jadi yang paling tinggi adalah melafalkan lafaz la ilaha illallah. Terus kemudian yang serendah-rendahnya adalah perhatian terhadap lingkungan. Nabi mencontohkan adalah dengan menyingkirkan sesuatu yang membahayakan dari jalan, ataupun bukan jalan kok, dari segala apapun, mungkin di masjid ataupun di rumah ataupun di kamar mandi. Itu termasuk juga cabang dari keimanan. Terus hadisnya Nabi boten sampai di kemauan ditambahi malih wal haya'u syu'batun minal iman. Jadi demikian juga ditambahkan Nabi, dicontohkan bukan hanya yang paling atas dan juga yang paling bawah, tapi juga yang lainnya. Contohnya nopo al-haya. Al-haya niku rasa malu. Jadi manungsa niku kudune duwe rasa isin, rasa malu. Di malu niku termasuk cabang dari iman. Nah, malu sing yo nopo? Malu kalau kita tidak bisa berjamaah di masjid. Malu kalau kita tidak bisa sedekah. Malu kalau kita tanggane iso nyumbang damel buka rasa utawa takjilan, tapi kita tidak bisa menyumbang hal tersebut meskipun sedikit. Dan itu termasuk malu karena iman. Malu tidak bisa mengikuti sholat id ataupun sholat yang lainnya berjamaah. Nah, malu sing ngoten niku sing termasuk malu karena
dari cabang iman. Malu karena tidak melakukan kebaikan seperti yang dilakukan orang lain. Dan itu cabang dari iman. Di yang pertama tentang hadis Nabi Allah dijelaskan yang paling afdol adalah mengucapkan, melafalkan la ilaha illallah. Terus yang kedua yang paling rendah adalah menyingkirkan sesuatu yang membahayakan. Kemudian dicontohkan lagi adalah rasa malu, rasa izin. Rawahu riwayataken sahu ing hadis sapa al muhaddisuna pira-pira wong kang ahli hadis. Jadi kata bin onwai wonten teman wau niku wonten dasare. Kata 77 cabang iman niku wonten dasare. Dasare menika hadise Nabi langsung sing kula sebutaken niku wau. Jadi ana kaya kita sebagai orang yang muslim, sebagai seorang mukmin, sebisa mungkin memenuhi hal itu, memenuhi cabang-cabang iman itu. Tapi nanti nopo istilahnya diomong abot, ini mesti abot. Nah, kita kalaupun kita bisa ikrar ataupun menganggapnya itu diri kita pasti bisa, insya Allah juga bisa. Jadi tergantung mindset kita, tergantung di pikiran kita hal tersebut itu abot atau enteng. Itu insya Allah sakit dilampaui sedoyo dari 77 itu tadi. Wa qaulun nazim imanuna ay furu' imanina. Wa qaulu bifun bikasri ba. Ini penjelasan tentang nahwu dari agama yang tadi imanuna bifun wa aidun syuhatan yastakmilan ahlul fadlin yaqul. Nah, kalau ahlul fadlin ini apa? Adalah seseorang yang istilahnya bisa menyempurnakan dari 77 cabang iman itu, bisa melakukannya dengan baik. Nah, mereka akan mendapatkan anugerah dari Allah yang sangat besar. Itu memiliki penjelasannya. Jadi yang apa? Dari ketiga yang awal tadi, dari hadis Nabi yang menjelaskan contoh dari cabangnya iman yang tiga tadi. Itu nek saged kita sedaya nggih ngampain apa pas Ramadan ini, mumpung pas Sayyidul Syuhur ataupun gustine bulan dari 12 bulan Ramadan, inilah bulan yang paling utama. Semua pahala itu dilipat gandakan, semua ibadah pahalanya itu dilipat gandakan. Jadi nek saged ditambahi dari bulan-bulan yang lainnya selain Ramadan. Terus ini merupakan iman yang pertama dari penjelasan kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Amin bi rabbika wal malaikati wal kutub wal anbiya wa bi yaumi yafnal alamu. Yang pertama, amin iman sira bi rabbika kelawan pangeran sira, wal malaikati lan pira-pira malaikat, wal kutub asline wal kutubi lan pira-pira kitab, wal anbiya'i lan pira-pira nabi, wa biyaumin lan ing dalem dina yafna kang sirna apa alam. Jadi dipun-pun rukun iman sing biasa kita pujian amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadri khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Dan beri damai lafaz amin bi rabbika wal malaikati wal kutubi wal anbiya'i wa bi yaumil alam. Ini dari disebutkan iman kepada qadar. Jadi iman yang pertama adalah amin bi rabbika, iman kepada Gusti Allah, mengimani kepada Gusti Allah, Tuhan semesta alam yang Maha Esa, dengan segala bentuk sifatnya, baik sifat wajib maupun sifat muhal.
Nah, sifat wajib ini Gusti Allah niku wonten kalih dosa 20. Sifat mohalnya juga jumlahnya ada 20. Tapi ini pun jarang dikalangan pujian. Biasanya kita pujian Allah wujud kita bakok nih yang binafsi dan seterusnya. Nah, ini sifat-sifatnya Gusti Allah. Nah, iman yang pertama adalah iman kepada Allah. Nah, kita sebagai seorang muslim, seorang mukmin, itu harusnya hafal mengenai sifat-sifatnya Allah yang ada 20 tadi. Hafal juga mengimani, mempercayai, membenarkan sifat-sifat tersebut. Fasyu'batul ula al-iman bi anna Allah ta'ala wahidun la syarika lahu fardun la misla lahu shamadun la nidalahu azaliyun qalimun abadiyun daimun la awwala li wujudihi wa la akhirah li abadiyatihi. Jadi iman kepada Allah tentu kita jelaskan adalah karena sesungguhnya Allah itu wahidun, zat yang esa. Esa itu berbeda dengan satu. Kalaupun satu itu pasti ada dua, ada tiga, ada empat dan seterusnya. Sedangkan esa itu ya cuma satu esa, tidak bisa tidak bisa diteruskan. Kalau satu ada terusannya, dua, tiga dan seterusnya. Tapi kalau esa itu tidak bisa disekutukan lagi. Itu esa. Makanya Pancasila adalah Pancasila satu adalah ketuhanan yang maha esa, bukan yang maha satu, tapi yang maha esa. Karena esa itu bukan sakit diteruskan oleh benten kali angka satu itu bisa diteruskan dua dan seterusnya. Dan demikian caranya dua itu esa. La syarika lahu, tidak ada sekutu bagi Allah. Fardun ini kok esa sami mau. La mithla lahu, tidak ada yang bisa menyerupai Allah, tidak ada yang semampu dengan Allah, tidak ada yang bisa menyerupai dalam hal kekuasaan, dalam hal segala apapun itu tidak ada yang bisa menyerupai Allah. Bahkan Dajjal pun yang besok akan turun ketika sebelum hari akhir yang dan riwayat itu Dajjal sakit menghidupkan orang yang mati, sakit berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain dengan sangat cepat seperti cahaya, bisa normal. Dikata riwayat itu sampai-sampai orang pada zaman akhir itu gampang sekali percaya kalau orang tersebut tidak memiliki iman yang kuat. Terus Dajjal itu istilahnya panggil ini untuk rojo ini, wong munafik rojo ini musuh Gusti Allah. Di Dajjal itu di riwayat di mana yang mendefinisikan ataupun mendeskripsikan orangnya itu memiliki mata yang buta sebelah. Di mana yang ibarat bentuknya segitiga. Tapi bukan maksudnya. Sehingga riwayat itu insya Allah di kasus manusia biasa, tapi beripati PC sebulan. Makanya akhirnya menjadi mata satu. Tapi kasus manusia biasa. Tapi Dajjal itu sendiri memiliki kekuatan, memang diberikan kekuatan di akhir zaman nanti untuk menggoda manusia, mana yang imannya lemah, mana yang imannya main-main, munafik, dan mana yang benar-benar beriman. Dengan diberikan kekuatan yang hampir menyerupai mukjizatnya Nabi, itu tiang-tiang itu pasti kakak kebujuk bahwa Dajjal itulah hasilnya sing ngaku-ngaku menjadi Tuhan. Dong saat ini kemauan wonten sing saged ngaku-ngakune saged menjalankan sesuatu atau membuat sesuatu. Iku pun yang biasanya gampang percaya. Napa maneh di-sharekan medsos
Padahal kebenarannya hal tersebut itu belum bisa diverifikasi. Mungkin itu yang buang percaya zaman ini. Nah, sakit kita membedakan dari hal tersebut adalah meningkatkan iman kita kepada Allah Ta'ala dengan cara sing awal ini. Jadi iman itu kalau kita mengerjakan sesuatu yang istilahnya bisa ibadah ataupun mendekatkan diri kepada Allah, niku insya Allah iman niku bertambah kuat. Nah, iman niku bisa berkurang kalau kita meninggalkan kewajiban kita sebagai manusia yang menjadi seorang hambanya Gusti Allah. Niku iman. Jadi iman itu ya situ terus bisa berkurang juga bisa bertambah. Atau sebenarnya sholat kita pun istiqomah sholat jamaah. Terus kemudian dalam suatu hari mungkin pas kita ketabrak malas. Nah, malas itu salah satu penyebab lemahnya iman. Nah, pun kita malas terus kok ae sholat dewe kabeh jamaah sing masjid. Niku akhirnya merantak. Sholat duhur gak jamaah, kok asar wis males maneh, gak jamaah maneh sholat dewe maneh. Terus akhirnya wis gak sholat duhur sih, wis kok ae langsung asar. Nah, akhirnya merantak, akhirnya malah gak sholat. Niku iman, makanya hati-hati sakit dipaksa karena musuh kita terberat adalah hawa nafsu kita sendiri. Nafsu yang ada di dalam diri kita sendiri. Niku musuh terberat manusia. Makanya jihad yang paling besar, jihad akbar adalah memerangi hawa nafsu kita sendiri. Karena kita nafsu wonten iku, mendijak jamaah, wis kok ae jamaah dhewe ning omah karo bojone utawa karo anake. Tibake anake tak kok akhire salat dhewe. Wis kok ae wis salat dhuwure kaya tak teruse. Nah, itu biasanya malah bablas sampai asar. Wis kok sik tak mangan sik utawa ngopi sik salate kok ae akhire nggih bablas niku nafsu. Yang paling eco aslinya nggih pas awal waktu niku langsung salat. Nah, pun saged awal waktu salat 5 waktu itu biasanya tiyang saged manajemen waktu. Jadi manajemen waktunya pasti bagus. Salat 5 waktu ini juga terjaga dengan baik. Niku insyaallah mboten niku. Ranten Gusti Allah menakdirkan jumlahnya salat 5 waktu itu pasti ada sirrinya, ada hikmahnya di balik itu semua. Dan juga fadilahnya kalau kita salat di awal waktu itu akan mendapatkan rahmatnya Gusti Allah. Nah, sedangkan salat jamaah ataupun salat wajib 5 waktu kita laksanakan di tengah-tengahnya waktu niku ansalin ridhonya Gusti Allah. Bisa mawon saya, tapi paling saya di rahmat. Karena rahmat itu paling tingginya kasihnya Gusti Allah kepada makhluknya. Terus di akhir waktu niku ansalin maghfiratullah. Jadi mendapatkan ampunannya Gusti Allah. Nah, ampunan ini ngadhape malih dari ridho. Jadi ridho itu yang ada ridho karena orang tersebut mungkin melaksanakan sesuatu tanpa disuruh, itu ridho. Dan maghfirah mungkin karena orang tersebut sudah melakukan sesuatu kesalahan akhirnya diampuni. Mungkin disangka dilonggarkan. Jadi mendapatkan ampunan berarti kan orang tersebut mungkin sudah melaksanakan kesalahan. Jadi mungkin sholat di akhir waktu ini Nabi itu mengumpamakan seperti itu. Jadi sholat di awal waktu itu Allah memberikan rahmatnya, kemudian sholat di tengah waktu itu Allah memberikan ridhonya, dan yang paling akhir adalah mendapatkan ampunan. Ampunan itu wonten niku wong maaf, berarti wong niku ataupun Allah orang memaafkan berarti orang lain sudah pernah berbuat kesalahan kepadanya. Jadi nek saged di sholat dan awal waktu saged ditambahi malih nggih berjamaah. Terus kemudian cabang yang kedua. Cabang yang kedua adalah wal malaiki, iman kepada malaikatnya Allah.
itu nopo? Malaikat itu adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ciptakannya itu dari bahan cahaya nur. Nah, malaikat itu benten dengan manusia. Malaikat itu tidak diberikan hawa nafsu. Nah, sedangkan manusia itu memiliki hawa nafsu. Malaikat itu nek Gusti Allah kan sujud dari hari diciptakannya sampai yaumil kiamat itu bahkan sujud terus. Benten kali manusia. Manusia diperintahkan sholat 5 waktu. Niku mawon nggih kadang lali, kadang nggih dijamak, kadang nggih dewian boten jamaah. Wonten manungsa karena manusia memiliki hawa nafsu. Malaikat niku nek diken maca tahlil, maca sholawat atau maca tasbih dari awal diciptakannya sampai yaumil kiamat itu nggih ngoten niku terus, boten berubah, istiqomah. Dan begini dijelaskan al-imanu bil malaikat kelawan piro-piro malaikat bian usot tipo kelawan yen to beneraken biwujudihim kelawan wujude malaikat wa biannahum lan kelawan setuhune malaikat sesungguhnya malaikat iku ibadun piro-piro kawula hamba-hambanya Allah mukramuna kang den mulyakaken la yaksuna ora tau maksiat ora tau durhaka sapa malaikat Allah ing Gusti Allah taala ora tau maksiat tidak pernah durhaka ma ing barang amarokan perintah sapa Allah hum ing para malaikat wa yaf'aluna lan padha nglakoni sapa malaikat ma ing barang yu'maruna kang den perintah sapa malaikat. Jadi malaikat itu adalah hamba-hambanya Allah. Ibadun mukramuna, hamba Allah yang sangat dimuliakan. Yang mana malaikat itu la yaksuna Allah ma amarahu, tidak pernah maksiat. Nah, maksiat itu apa? Durhaka. Durhaka nek manusia ya meninggalkan sholat ataupun nyolong niku termasuk maksiat. Terus napa malih gepuki wong liya sing boten bersalah niku nggih maksiat. Terus ngerameni tanggane sing pas bengi-bengi wayahe niku nggih maksiat karena niku mengganggu orang lain. Nah, malaikat niku boten nate wonten niku mulai dari diciptakan sesuai yang diperintahkan oleh Allah, nadikan tasbih, dikon sholat, ya wis tok sampai yaumul qiyamah. Niku malaikat wa yaf'aluna ma yu'marun. Jadi malaikat niku pasti melaksanakan apa yang telah diperintahkan kepada malaikat tersebut, yang Allah perintahkan kepada malaikat tersebut. Dan ini juga dijelaskan wahum utawi malaikat. Malaikat iku napa malih? Iku ajsamun pira-pira jisim. Jisim itu bentuk cetakan. Latifatun kang lembut, yang sangat lembut, bahkan manusia tidak bisa melihatnya. Nah, dalam kitab Kisah Mi'raj mriku dijelaskan malaikat itu nek pengin kados malaikat Jibril kan bertugas menyampaikan wahyu. Jadi malaikat Jibril nek pengen bertemu Nabi Muhammad niku diberikan kekuatan, diberikan kemampuan bisa menjadi seorang manusia. Ini kitab ini diberikan kemampuan mendo itu bisa berubah bentuk. Jadi yang aslinya lembut terbuat dari cahaya akhirnya bisa berubah menjadi seorang manusia. Dan perubahan bentuknya itu pasti sesuatu yang hasanun, yang bagus. Tidak mungkin seorang malaikat berubah bentuk menjadi seekor ayam ataupun seekor kambing, itu bukan mungkin. Nah,
dan kisah Mi'raj itu ketika malaikat Jibril menemui Nabi Muhammad, itu malaikat Jibril beliau adalah berpenampilan seorang laki-laki yang besar, yang gagah dengan berjubah putih dan istilahnya ganteng pol, terus gagah pol, bisa terus hampir-hampir sempurna. Dan kitab itu diceritakan. Jadi malaikat itu kalau Allah diberikan kemampuan bisa berubah bentuk. Latifatun kang lembut, zawatu arwahin kang duweni piro-piro ruh. Jadi malaikat juga memiliki ruh. Kalau Allah mencabutnya, malaikat mati. Ja'ala terus dadekaken sapa Allahu Gusti Allah. Lahum kaduweni malaikat kuwatan ing kekuatan. Nah, iki wong sing kula jelasaken. Alat tasyakkuli ing atase berubah bentuk mendo-mendo. Mendo-mendo itu berubah bentuk. Nek malam, semerep malam ya, plastik sing damel mainan ngoten niku. Nggih. Terus nek ijo dicampur kuning dicampur biru mangke dadine ijo. Warna malih ireng kalih putih dadine abu-abu. Nah, malaikat diberikan hal yang hampir serupa dengan itu. Dari cahaya berubah menjadi manusia. Ini dijelaskan. Kuwatan alat tasyakkuli bi askalin kelawan biro-biro perubahan bentuk mukhtalifatin yang berbeda-beda, hasanatin yang baik. Jadi perubahan bentuknya itu pasti baik, tidak pernah berubah bentuk menjadi sesuatu yang jelek, yang buruk. Itu malaikat. Jadi Allah memberikan kemampuan seperti itu kepada malaikat. Nah, selain daripada itu, malaikat itu dibuatan sendiri. Jadi kronologi malaikat kitab Isra Mi'raj, kitab yang menjelaskan tentang Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad. Ketika itu Nabi Muhammad ditampakkan langsung dengan bentuknya malaikat Jibril. Nah, bentuknya malaikat Jibril itu ternyata ageng sangat, memiliki kurang lebih 600 sayap. Nah, tiap bulu sayapnya tersebut niku bisa menaungi jagat raya. Nah, jagat raya mawon terdiri dari beberapa galaksi. Bumi ini termasuk masuknya ke galaksi Bima Sakti. Nah, galaksi-galaksi yang ada di alam ini itu kuat sangat, dan itu dinaungi dalam satu rontokan bulunya malaikat Jibril, bulu sayapnya malaikat Jibril. Jadi nanti dibayangkan mungkin boten saged. Wong bumi mawon yang ditingali dari galaksi perbandingan galaksi itu boten sak lebune boten ketinggal bahkan. Nah, itu salah satu malaikat, dan malaikat itu diciptakan juga sesuai dengan tujuannya. Malaikat Jibril dan malaikat yang menyampaikan wahyu. Jadi ini pas wonten gawean bentuknya seperti yang awal. Dan malaikat niku meskipun makhluk yang suci niku boten saged langsung muwajahan dengan Gusti Allah. Dan kisah ini kalau kita lebih kisah. Jadi malaikat Jibril itu mengantarkan Nabi Muhammad ketika Isra Mi'raj hingga sampai Sidratul Muntaha. Nah, ketika akan sampai kepada Allah itu kan wonten memiliki tempat. Jadi nek kula ibarataken wonten lantai. Niki ibarat mawon nggih. Tapi tetap diyakini Allah itu tidak memiliki tempat, tidak membutuhkan tempat. Jadi nek wonten lantai 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 7. Iku anggap bahwa niki perumpamaan mawon Allah itu terlanjur 7. Dan malaikat Jibril itu saged ngantaraken Nabi Muhammad mentok teng lantai ke-6, boten saged munggah malih, boten kuat. Iku malaikat padahal makhluk yang paling mulia.
Tapi Nabi Muhammad karena mendapatkan gelar Habibullah, ini kekasihnya Gusti Allah dan juga makhluk yang paling mulia, bahkan lebih mulia dari malaikat ya. Nabi Muhammad itu akhirnya bisa membaca, tapi dengan cara apa itu bahwa tidak ada yang tahu. Mungkin nanti setelah kita di alam yang selanjutnya. Itu insya Allah kalau kita bisa menjaga iman kita, menjaga Islam kita, insya Allah Allah bakal memberikan nikmat tersebut. Jadi yang kita harapkan itu jangan hanya bisa ingin masuk surga, tapi juga ingin muwajjah langsung kepada Allah Ta'ala. Niku ngoten niku malaikat. Jadi iman yang pertama adalah iman kepada Allah, yang kedua adalah iman kepada malaikat-malaikatnya Allah Ta'ala. Sama-sama mungkin manfaat barokah. Al-Fatihah. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى برحمتهم وامتنا في طريقتهم